perkenalkan, nama saya Aziza Himatulia dengan NPM 2551157. Dan saya Tika Navitasari dengan NPM 2551092. Nama saya Lin dengan NPM 2551015. Perkenalkan, nama saya Darmawan Mulyadi Tampubolon dengan NPM 2551165. Nama saya Puji Rahayu Hasibuan dengan NPM 2551164. Halo Kak, saya di sini dengan kakak siapa? Jolin. Oke, jadi saya mau wawancarain kakak. Jadi saya boleh nggak nih nanya-nanya seputar tentang kakak? Boleh. Oke, sebelumnya apakah kakak berkenan untuk masuk ke dalam vlog kami? Berkenan. Oke, apakah kami perlu memblur video kakak, muka kakak? Tidak usah. Oke, jadi kakak nggak keberatan ya kalau misalkan ada di video ini dan nggak di blur? Tidak. Oke, jadi saya bakal langsung masuk ke pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan pertama ini, kakaknya kerja apa nih? Di dunia perbankan. Oh, oke, di dunia perbankan ya. Oke, jadi apakah dalam dunia kerja kakak ini ada sistem kontrak kerjanya? Ada. Oh, berarti ada sistem kontrak kerja juga ya? Ada. Dan kakak udah bekerja berapa lama di bagian kakak ini? 4 bulan. Udah 4 bulan. Nah, di dalam kontrak kerja kakak ini, itu kontrak kerja itu berlaku berapa lama? Dan kalau kami boleh tahu, apa aja sih yang terdapat dalam kontrak kerja itu? Apa aja yang dituliskan? Jadi kontrak kerja itu di dunia perbankan itu 3 bulan. Jadi per 3 bulan diperbarui? Iya. Oke. Kemudian kalau isi-isinya itu seperti kayak gaji untuk Gaji kenaikan, pokok. terus ada lembur, Iya, oke. jam kerja, Lalu? terus tunjangan makan, Oh, ada tunjangan makan juga dalam kontrak itu? transportasi. Transportasi juga? Ada lagi nggak nih? Udah sih. Oke. Nah, dalam kontrak kerja kakak itu apa aja sih hak dan kewajiban yang harus kakak lakuin? Kayak misalnya mungkin harus datang tepat waktu atau gimana? Jadi kewajiban itu yang pertama udah tentu harus layani nasabah. Kemudian datang tepat waktu. Oke. Habis itu memenuhi aturan kantor. Ya, itu pasti ya kak. Kemudian haknya itu Iya. adalah sesuai dengan kontrak jam kerja. Kayak pulang dari jam 8 sampai jam 5. Kemudian kalau lembur ya pasti dapat bonus dan konsumsi makan. Nah, terus pernah nggak nih ada hal yang nggak sesuai sama kontrak kerja dengan kenyataan di dunia kerja? Nggak ada sih sejauh ini. Berarti sejauh ini semuanya aman ya? Aman. Kayak kewajiban terpenuhi, hak juga pasti terpenuhi. Betul. Oke, terus menurut kakak nih, kontrak kerja ini tuh justru bikin kakak nyaman atau malah bikin was-was tentang masa depan di dunia kerja ini? Jadi mungkin ada hal yang buat nyaman dan ada yang nggak buat nyaman. Oke, ada Nah, positif dan negatif. Iya, Ya. jadi nyamannya itu pasti ada kepastian waktunya seperti Iya. jangka 3 bulan gitu. Kemudian ada pengalaman kerja yang jelas. Oh iya. Kemudian ada aturan dan SOP-nya. Kemudian yang nggak nyaman itu mungkin tidak ada jaminan jangka panjang ya. Oh iya, karena Iya. tiap 3 bulan 3 diperbarui. Iya. Jadi takutnya itu kan juga kalau Iya, misalnya kontrak kerjanya bisa berubah Iya, gitu kan. Jadi kalau Iya. misalnya kita nggak diperpanjang kan kita bisa cari kerja lain sebelum keluar dari bank Oh, atau iya. gimana. Jadi itu aja nih. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Jadi menurut kamu apa kira-kira yang perlu diperbaiki dari kontrak kerja ini agar kontrak kerja ini lebih nyaman buat pekerja? Jadi mungkin ada transparansi lebih awal. Jadi agar posisi itu nggak digantungkan gitu. Oke, jadi dari awal udah jelas gitu ya. Pekerja kan juga nggak digantungkan terus kan. Benar. Kemudian ada hak dan fasilitas yang lebih setara seperti Oke. BPJS. Oke, jadi pertanyaan udah selesai dan terima kasih banget buat Kakak Jolin yang udah mau menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Sama-sama. Oke, yang pertama itu aku akan menjelaskan apa itu kontrak kerja. Jadi kontrak kerja itu adalah perjanjian tertulis antara pekerja dan juga pemberi kerja berupa hak, kewajiban, serta syarat-syarat yang dilakukan oleh dua belah pihak selama bekerja itu berlangsung.
Nah, benar banget. Lalu selanjutnya apa sih pentingnya kontrak kerja itu dalam dunia kerja? Tentunya ini sangat penting ya guys, karena ya kontrak kerja ini memberikan kita kepastian hukum. Jadi apa aja hak yang kita terima dan apa aja kewajiban yang harus kita lakukan itu sudah tertulis jelas. Lalu kontrak kerja ini juga memberikan kita perlindungan hukum, terutama bagi pekerja. Apalagi kalau misalkan ada beberapa hak atau juga aturan yang dilanggar, nah kita bisa melapor. Lalu kontrak kerja ini juga menciptakan hubungan kerja yang profesional. Dalam buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso SH dinyatakan bahwa pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut dengan subjek hukum. Jadi boleh dikatakan bahwa tiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Di samping manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat badan-badan yang oleh hukum diberikan status person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, yang disebut dengan badan hukum. Sesuai wawancara dengan Ibu Jolin sebelumnya, dapat dikatakan dalam peristiwa hukum tersebut berupa kontrak kerja, Ibu Jolin dan perusahaan perbankan di mana Ibu Jolin bekerja, keduanya merupakan subjek hukum, karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang sudah diatur oleh kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, objek hukum. Masih dalam buku yang sama, dinyatakan bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Biasanya objek hukum adalah barang atau zat. Dalam KUH Perdata pasal 503 juga ada dinyatakan bahwa ada barang yang bertubuh dan ada juga barang yang tak bertubuh. Dalam kontrak kerja antara Ibu Jolin dengan perusahaan di mana Ibu Jolin bekerja, ada beberapa objek hukum. Yang pertama yaitu jasa tenaga kerja yang diberikan oleh Ibu Jolin kepada perusahaannya. Ini adalah salah satu contoh dari benda yang tidak berwujud. Selanjutnya ada gaji pokok, tunjangan makan, serta bonus bila lembur. Ketiga ini adalah contoh dari benda yang berwujud. Oke, kesimpulan dari subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam kasus ini, subjek hukum adalah Ibu Jolin dan perusahaan perbankan di mana Ibu Jolin bekerja. Selanjutnya, objek hukum adalah segala hak dan kewajiban yang sudah diperjanjikan. Di sini bisa berupa gaji pokok, kemudian jasa tenaga kerja yang diberikan Ibu Jolin, dan jaminan-jaminan lainnya. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Dalam kontrak kerja ini, Ibu Jolin sebagai pekerja harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu untuk mendapatkan haknya. Di sini kewajiban Ibu Jolin adalah melaksanakan pekerjaan dengan baik, datang tepat waktu, mematuhi aturan kantor, menjaga etika dan disiplin kerja. Setelah Ibu Jolin melakukan segala kewajiban tersebut, maka Ibu Jolin berhak untuk menerima gaji pokoknya, tunjangan makannya, serta jaminan-jaminan lainnya yang sudah dijanjikan dari perusahaan kepada Ibu Jolin. Selanjutnya, perusahaan di mana Ibu Jolin bekerja yang merupakan badan hukum juga memiliki hak dan kewajibannya. Kewajiban perusahaan tersebut adalah memberikan gaji pokok dan tunjangan makan kepada Ibu Jolin setelah Ibu Jolin melakukan kewajibannya. Setelah melakukan kewajibannya, perusahaan berhak untuk menerima hasil pekerjaan dari Ibu Jolin. Jadi kedua subjek hukum harus sama-sama melaksanakan kewajibannya untuk mendapatkan haknya. Ke norma hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang juga dipertegas dalam pasal 28D ayat 2 UUD NRI tahun 1945, di mana setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Maka dari itu, hubungan kerja berupa kontrak kerja tersebut itu bukanlah hubungan privat antara pekerja dengan perusahaan, melainkan merupakan hubungan hukum yang diawasi oleh hukum dan harus dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hukum kontrak kerja itu didasari oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Tetapi sebagian dari ketentuannya sudah diubah dan disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
pada pasal 88 yang sudah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 juga dinyatakan pada ayat 1. Setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini itu selaras dengan UUD NRI tahun 1945 yang saya sebutkan tadi. Yang dilanjutkan dengan ayat kedua, yaitu pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, dari hasil wawancara tadi, menurut saya tampaknya tidak ada pelanggaran hukum yang nyata saat ini, karena hak utama pekerja masih dipenuhi dan tidak ada keluhan faktual. Namun ada beberapa potensi pelanggaran hukum ketenagakerjaan apabila praktik yang disebutkan tidak dikelola sesuai aturan. Berikut saya akan menjelaskan permasalahan dan penyelesaiannya. Permasalahan yang pertama itu sistem kontrak kerja 3 bulan berulang. Potensi pelanggarannya dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2021, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau yang disebut juga dengan PKWT. Itu harus jelas jenis pekerjaannya. Nah, penyelesaiannya itu perusahaan harus menjelaskan dasar PKWT, apakah dia proyek, musiman, atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, jika pekerjaan bersifat tetap, pekerja berhak diangkat menjadi PKWTT atau yang disebut juga dengan karyawan tetap. Dan ada yang terakhir, pekerja dapat meminta kejelasan status kerja secara tertulis. Nah, adapun yang permasalahan yang kedua tidak disebutkan jaminan sosial atau yang disebut juga dengan BPJS. Potensi pelanggarannya itu di dalam wawancara disebutkan hak dan fasilitas yang lebih setara, mungkin seperti BPJS. Artinya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan belum tentu diberikan. Padahal menurut hukum BPJS wajib diberikan kepada seluruh pekerja, termasuk pekerja kontrak. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jika benar BPJS tidak diberikan, ini merupakan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Dalam kegiatan kelompok ini, kami mengambil wawancara mengenai kontrak kerja. Dalam kegiatan tersebut, kami mendapatkan banyak pemahaman tentang kontrak kerja, jenis-jenis kontrak kerja, serta hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Selama pengerjaan tugas berjalan cukup baik, kami membagi-bagi tugas dan semuanya mendapatkan tugas. Oke, sekian dari kelompok 7 dan terima kasih.